Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Pada video kali ini kita akan membahas hal yang sedang viral, saudara, yaitu bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi rival dari Presiden Prabowo untuk pencalonan Pilpres tahun 2029. Ini sudah mulai sekarang banyak pengamat yang sudah mengapresiasi serta tindakan-tindakan sikap-sikap yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nah, bagaimana informasinya? Mari kita simak. Saudara, informasi dari kami kutip dari suara.com, saudara, bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi rival nanti dari Presiden Prabowo pada pemilihan presiden tahun 2029. Hal ini wajar saja karena akibat dari popularitas yang dimiliki oleh Wakil Presiden. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Lebih popularitas Mas Gibran semakin meroket seiring dengan aktivitas dia sebagai Wakil Presiden. Kalau mau maju secara realistis, memang saat ini dia punya popularitas yang tinggi. Kemudian Mas Gibran posisinya juga sebagai Wakil Presiden. Sepertinya dia layak juga akan menjadi rival di tahun 2029 dari Presiden Prabowo. Pengamat mencontohkan pada saat beberapa presiden yang lalu seperti Yusuf Kala yang menjadi Wakil Presiden SBY pada waktu itu. Kemudian di tahun kedua SBY dia menjadi rival bersaing untuk menjadi presiden juga di tahun 2024-2029. Nah, kalau kita berkaca pada Pak Yusuf Kala tersebut, maka tidak menutup kemungkinan juga Gibran Rakabuming Raka itu akan menjadi rival atau pesaing dari Prabowo. Dan itu sangat sah-sah saja dan wajar, apalagi Gibran punya segala-galanya untuk menjadi pesaing dari Presiden Prabowo. Tinggal bagaimana Mas Gibran itu mencari partai politik, karena syarat untuk menjadi atau dicalonkan oleh calon presiden itu harus berangkat dari partai politik. Nah, akibat gerakan-gerakan wakil presiden yang demikian, kemudian Presiden Prabowo membuat aklamasi bersama partai-partai yang mendukung, yaitu di Kim Plus, bahwa kemudian Prabowo mengatakan bahwa Kim Plus akan menjadi koalisi permanen. Nah, ini di satu sisi sudah menjadi hal yang dilakukan oleh Prabowo untuk melakukan tentunya strategi-strategi memperlambat dan sebagainya bagi calon-calon presiden tahun 2029. Nah, banyak pakar mengatakan bahwa wacana menjadikan pendukung Prabowo yaitu Kim permanen itu merupakan salah satu strategi Prabowo untuk mengunci partai pendukung pemerintah untuk kepentingan tahun 2029. Jadi dengan bergabungnya partai Kim yang permanen tersebut, maka tidak bisa mengusung atau mendukung calon presiden dari partai-partai lain. Upaya ini bukan tanpa alasan tentunya. Asalnya masing-masing partai politik sekarang itu bisa menjadi peserta pemilu dan punya kesempatan untuk mencalonkan presiden sendiri, karena MK telah membuka keran untuk pencalonan presiden dan wakil presiden yang telah menghapus persyaratan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden beberapa waktu yang lalu. Tentunya hal ini strategi yang dibuat oleh Prabowo dengan Kim Plusnya yang permanen, maka Prabowo juga bisa menguji kesetiaan partai politik yang mendukung sekarang ini, yaitu di Kim Plus. Jadi dengan melemparkan isu tentang usulan Prabowo yang kemudian Prabowo itu diusulkan di tahun 2029 menjadi calon presiden kembali, maka Prabowo bisa mengukur kesetiaan partai-partai pendukungnya tentu. Maka ketika anggota Kim mulai menunjukkan sikap yang bertentangan, tentu Prabowo sejak awal sudah dapat mengantisipasinya.
Jadi Prabowo bisa mengantisipasi baik secara halus maupun secara kasar. Jika ada yang tidak sepakat, tentu sudah pasti nanti akan dibuang, direshuffle oleh Prabowo, bisa di tahun ketiga atau di tahun keempat dari menteri-menteri yang tergabung dalam partai tersebut. Jadi dibuangnya ini bisa dengan cara halus, dengan cara kasar, seperti misalnya memunculkan kasus-kasus bagi yang bersangkutan atau bagi partai tersebut. Situasi ini bisa membuat para anggota Kim Plus ini berpikir dua kali jika ingin meninggalkan Prabowo. Jadi situasi ini akan membuat Kim tetap utuh dan tetap solid mendukung Prabowo tentunya. Tapi kemungkinan juga bahwa partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus ini tentunya juga akan berpikir tentang keberadaan mereka di tahun 2029. Secara khusus sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Prabowo dengan Gerindra mencalonkan kembali Prabowo Subianto untuk tahun 2029 sebagai calon presiden, tentu ini menguji kesetiaan khususnya Partai Golkar dan PSI yang tergabung sampai sekarang di Kim Plus. Jadi ini ujian besar bagi Golkar dan PSI, di mana situasi ini tentunya PSI sebagai partai yang digadang-gadang, yang loyal dan setia kepada Pak Jokowi, tentunya kaitannya dengan Mas Gibran, apalagi ketuanya adalah adiknya Mas Gibran, yaitu Kaisang, maka tentu dia akan sangat mudah untuk mendukung Mas Gibran. Termasuk juga Golkar, di mana Golkar itu adalah, kita tahu bersama sebelumnya bahwa terpilihnya Bahlil sebagai ketua Golkar beberapa waktu yang lalu tentu itu akibat dari juga campur tangan Presiden Joko Widodo. Hal ini tentunya Bahlil sebagai ketua Golkar tentunya juga amat gampang untuk memudahkan Mas Gibran masuk atau diusung dari Partai Golkar tentunya. Nah, tentunya ini menjadi batu ujian bagi Golkar dan PSI. Apakah kesetiaannya itu hanya sampai tahun 2029, kemudian dia mengusung Mas Gibran dan keluar dari Kim Plus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di benak publik tentunya. Semua ini adalah strategi yang dibuat oleh Prabowo, tentunya sangat ahli strategi di dalam kemiliteran tentu, maka kemudian dia membuat manuver dengan Partai Gerindra yang mencalonkan kembali, mengusulkan kembali dalam Kongres luar biasa beberapa waktu yang lalu bahwa Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa seluruh kader partai menghendaki Ketua Umum yaitu Prabowo Subianto itu kembali mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pilpres tahun 2029. Nah, ini intinya Bapak. Tentunya hal ini akan menjadi ujian terutama bagi anggota-anggota partai yang tergabung dalam Kim Plus, khususnya Partai Golkar dan PSI. Bagaimana komentar Anda?